Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam pagi Ibu. Baiklah, hari ini kita mulai kembali lagi di pembelajaran daring ya anak-anak. Iya Bu. Yang lainnya mana ini? Belum pada datang semua nih? Kayaknya ada gangguan sinyal, Bu, yang lain. Oke, baiklah sebelum memulai pembelajaran kita pagi ini, Ibu minta tolong, Frans, tolong pimpin teman-temannya untuk membaca doa ya. Baik Bu, pagi ini ada baiknya kita berdoa menurut percaya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Fran yang sudah berani memimpin teman-temannya untuk berdoa. Baiklah, selanjutnya untuk menambah semangat kita belajar hari ini, kita menyanyikan lagu nasional dulu. Jadi, anak-anak silakan duduk tegak yang sopan ya kan. Ibu akan memutarkan lagunya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur setara, pribadi bangsa. Ayo maju, maju, ayo maju, 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 ayo maju, maju. Baiklah, terima kasih. Tadi sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, siapa yang tahu apa makna dari lagu Garuda Pancasila? Septa? Lagu Garuda Pancasila itu, Bu, menunjukkan bahwa Pancasila itu adalah dasar negara kita, Bu. Bagus. Ini menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ini kaitannya dengan materi kita. Di lagu Garuda Pancasila itu bermakna bahwa dasar negara kita adalah Pancasila dan kita sebagai warga negara Indonesia itu harus tetap menjunjung tinggi Pancasila dan juga menerapkan nilai-nilainya di dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, Yoliami sehat? Halo Yoliami. Sehat Bu. Sehat. Aman jaringannya di sana? Aman Bu. Oh, baik. Cici? Sudah siap untuk belajar hari ini? Sehat Bu. Baik. Oke. Siapa yang masih ingat dengan materi kita minggu lalu mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup? Ayo, siapa yang masih ingat dengan materi kita minggu lalu? Dedi? Halo Dedi. Oke, kita sambil nunggu Dedi. Lucia, ayo masih ingat materi minggu lalu? Iya Bu, saya coba ya Bu. Oke. Dari minggu lalu mengenai dasar-dasar Pancasila sebagai dasar negara ya Bu. Iya.
Pancasila sebagai dasar negara artinya Pancasila dijadikan sebagai landasan dalam kehidupan bernegara. Oke. Kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila dijadikan pedoman dalam kehidupan kita dalam bertingkah laku. Oke, bagus Bu. sekali Lucia. Kita beri tepuk tangan untuk Lucia. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang menyadari pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan juga sebagai landasan hidup dalam bernegara. Di saat pandemi COVID-19 ini, penerapan sila pertama dapat dilakukan dengan selalu berdoa dan bersiap diri kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk keselamatan agar virus ini segera berakhir dari dunia. Jadi, sila pertama juga menjadi fondasi penguat di dalam diri manusia pada masa saat ini. Kemudian, implementasi pada sila pertama dapat dilakukan dengan memperkuat keimanan, melakukan ibadah di rumah saja sesuai anjuran dari pemuka agama, dan bersyukur kepada Tuhan. Percaya adanya Tuhan, dan percaya bahwa pandemi ini akan dapat berakhir. Saya udah kirim linknya tadi, Bu. Iya, tapi belum ada masuk, Pak. Jadi belum saya setujui. Oh, gitu ya, Bu ya. Iya, Bu ya. Implementasi dari sila kedua yaitu dengan membantu sesama atau gotong royong. Ibu, Saling suaranya tolong nggak menolong ada, atau Bu. memberikan bantuan kepada Nggak ada ya, Bu ya? Iya. Ini apanya ya? Padahal sudah full. Bisa dilihat aja ya, ada di sana orang yang kata-katanya. terkena COVID-19. Implementasi nilai-nilai Pancasila pada sila ketiga yaitu dengan bersatu mengikuti himbauan pemerintah. Dengan mencuci tangan, memakai masker, tidak berkumpul atau di rumah saja. Bersama-sama mematuhi protokol kesehatan agar tidak memperluas penyebaran COVID-19 dengan menjaga jarak. Sebagai sesama rakyat Indonesia, kita harus dapat saling menyemangati secara virtual. Peserta nomor 7 kan, Bu? Implementasi dari sila keempat pada masa pandemi COVID-19 dapat dilakukan dengan menghargai hasil musyawarah, hasil diskusi, dengan menerima keputusan pemerintah di rumah saja, social distancing, dan PSBB. Serta menghargai keputusan pemerintah untuk sekolah dari rumah, demi kenyamanan dan keamanan bersama. Implementasi nilai-nilai Pancasila pada sila kelima dapat dilakukan dengan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Keluar rumah jika perlu, seperti membeli bahan makanan pokok. Di rumah saja untuk demi kepentingan diri sendiri dan orang lain. Oke. Apa kata? Sudah melihat videonya anak-anak?
Sudah, Bu. Sudah. Tadi videonya tentang apa Sudah. ya? Sila pertama, biasanya sholatnya berjamaah di masjid atau beribadah di tempat ibadah masing-masing. Sekarang dilaksanakan dari rumah. Oh, bagus. Ayo, Betul, ada lagi Bu. yang lainnya. Tadi video tentang apa? Ida? Ya Bu, mematuhi protokol kesehatan kita untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila, Bu. Oke. Apa aja penerapannya, Ida? Kalau tadi yang lihatnya tadi sila kelima, Bu, kalau keluar rumah itu yang penting-penting saja untuk menjaga kepentingan kita bersama. Bagus. Baik, terima kasih semuanya anak-anak ibu hebat, ya kan? Benar, tadi di video tadi itu adalah membahas tentang implementasi Pancasila, nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dikaitkan di sini dengan kondisi kita saat ini yaitu pandemi, di mana yang tadinya kita beribadah di masjid, di gereja, terus itu di wihara, di kelenteng, itu kita alihkan untuk beribadah terlebih dahulu di rumah. Yang kedua juga kita yaitu harus tolong menolong. Jadi di saat pandemi seperti ini kan ya, banyak sekali orang-orang yang mengalami kesulitan. Nah, sebagai nilai dari Pancasila sila kedua, kita harus tolong menolong bagi yang membutuhkan. Yang selanjutnya di sila ketiga kita harus tetap menjaga persatuan. Persatuan di sini apa? Kita harus satu pikiran, satu langkah untuk mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah apa? Yaitu peraturan untuk sekolah di rumah, ya kan, untuk menjaga kita sama-sama sehat. Yang selanjutnya sila keempat, bahwa kita harus bermusyawarah bagaimana cara langkah-langkahnya, bagaimana mengantisipasi penyebaran COVID tidak menyebar luas, ya kan. Intinya ada tindakan yang harus dilakukan bersama-sama baik di dalam keluarga, misalnya musyawarah kalau mau keluar itu harus pakai apa, harus pakai masker, cuci tangan untuk menjaga kesehatan di rumah. Dan yang sila kelima tadi, bahwa kita juga tidak hidup sendiri, kita ada ibu, ada bapak, ya kan, ada adik, ada kakak, dan kita harus saling menjaga satu sama lain. Baiklah, hari ini berkaitan dengan video tadi, yaitu materi kita tentang, sudah tampak anak-anak? Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Oke, hari ini Sudah, Bu. Hari ini kita akan mempelajari mengenai menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian diharapkan bisa menganalisis nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan cermat dan kritis. Yang kedua, menganalisis perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan tepat dan teliti. Nah, ini adalah materi kita. Yang pertama, ini mempertahankan Pancasila mengandung pengertian bahwa kita harus melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini Pancasila itu tidak hanya hafalan saja, bukan hanya Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, bukan itu. Tapi di sini kita harus menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari, ya kan? Tuh. Terus selanjutnya, oke. Ada yang bisa menjelaskan gambar tentang apa itu? Orang sedang beribadah, Bu. Oke, beribadah. Oke. Nilai Pancasila yang pertama yaitu nilai ketuhanan. Ketuhanan. Nah, di sini maksudnya bahwa
Indonesia itu adalah negara yang majemuk masyarakatnya dan juga agamanya yang diakui itu ada 6. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga sudah diatur bahwa setiap warga negara berhak memiliki agama, menganut agama dan kepercayaannya masing-masing. Oke, di sini ada gambar apa saja di sini? Ada yang pergi kemana ini nak? Ke gereja. Ada yang ke Masjid. ada yang ke masjid. Oke, itu mengenai nilai pertama yaitu nilai ketuhanan. Nah, di sini kita tidak boleh nak memaksakan memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Karena di dalam negara kita sudah diatur bahwa kita semua itu berhak untuk menentukan agama apa yang kita pilih dan bagaimana cara beribadahnya masing-masing. Oke, ini gambar kedua tentang apa? Kira-kira ada yang tahu? Belum gambarnya, Bu. Belum gambarnya ya? Belum. Belum kelihatan? Sudah kelihatan belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Nah. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Kelihatan, Bu. Oke, gambar tentang apa ini? Coba Septa mana Septa? Dari tadi diem aja, nanti tidur loh. Iya, sekolah, Bu. Terus yang di atas itu ada orang sedang bergandengan, Bu. Oke. Coba Franz, mana Franz? Halo Franz. Franz? Iya, Bu. Oke, kira-kira gambar ini menceritakan apa, Franz? Gambar ini menceritakan ya. Halo, Franz. Dengar suara saya? Putus-putus. Ah. Iya. Gambar ini kita kan nilai kemanusiaan, di mana manusia itu harus bersikap itu, Bu, kalau mereka berbeda dari suku, dari adat, bersikap setiap orang. Halo Franz, sudah? Oke. Benar. Oke, benar kata Franz. Di sini maksud dari gambar di sini di nilai kemanusiaan itu adalah kita harus bersikap adil dan manusiawi kepada setiap orang meskipun orang itu memiliki perbedaan dengan kita. Di gambar pertama itu ada orang kulit hitam, orang kulit putih, orang sawo matang, ada yang pakai jilbab. Nah, kita tidak boleh membedakan satu sama lain, semuanya sama, ya kan? Di gambar kedua ini tentang apa? Ulangan atau ujian, bahwa kita harus jujur, tidak boleh mencontek. Selanjutnya oke, kelihatan gambarnya? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Coba. Yoliami, ini gambar tentang apa, Yoliami? Tentang
pelaksanaan upacara, Bu. Oke. Artinya apa Yuliami? Artinya bahwa siswa itu cinta akan tanah air kita, Bu. Oke, benar. Di sini nilai ketiga yaitu nilai persatuan. Artinya apa? Bahwa kita sebagai rakyat Indonesia harus bersatu, tidak boleh terpecah belah hanya karena sedikit perbedaan. Di sini juga kita sebagai bentuk nilai persatuan apa? Kita bangga dengan produk-produk yang dihasilkan oleh Indonesia apa? Seperti batik, kita tidak malu untuk menggunakan batik, baik untuk kegiatan formal maupun non formal. Siapa yang tadi belum jawab ya? Coba Darnengsi, kira-kira gambar apa ini Darnengsi? Darnengsi. Bu. Iya. Iya, Bu. Kira-kira Pemilihan ketua OSIS, Bu. Oke. Artinya apa? Pelaksanaan musyawarah. Oke, baiklah. Nah, di nilai keempat itu adalah nilai kerakyatan. Maksudnya di sini adalah negara mengutamakan rakyat, jadi rakyat harus dijadikan utama. Di sini juga perwakilan bahwa setiap masalah itu harus dimusyawarahkan. Nah, di atas ini ada contoh dari gambar pemilihan. Di sini menanamkan proses menunjukkan demokrasi benar, bahwa tidak walaupun semua pemerintahan itu dari rakyat bukan berarti semuanya jadi pemimpin, tidak, tapi diwakilkan. Kenapa? Kan apa Danesi? Oke, jadi itu ya nak ya. Nah, ini gambar tentang apa anak-anak? Gambar tentang gotong royong, Bu, yang di atas. Yang di atas gotong royong, yang di bawah apa Cici? Menegakkan Seseorang yang dijatuhi hukuman, Bu, mengenai keadilan hukuman. Oke, di sini nilai keadilan artinya bahwa kita harus bersikap adil terhadap semua orang, tidak boleh membeda-bedakan orang. Jadi di sini orang yang bersalah itu harus dihukum. Jadi menjadi hakim itu harus adil, tidak berat sebelah. Yang di atas adalah gotong royong. Di sini kebersihan. Jadi semuanya itu harus bersama-sama untuk coba lihat teman dia duduk kakinya tuh. Oke, selanjutnya di sini sudah lihat membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ini kita coba dulu di lingkungan keluarga. Contohnya apa perilakunya? Beribadah tepat waktu. Nah, anak-anak beribadah tepat waktu tidak? Iya, Bu. Kadang-kadang, Bu. Iya, Bu. Nah, jadi untuk kedepannya ibadahnya lebih digiatkan lagi. Karena apa? Ini sebagai bukti pengamalan dari sila pertama, yaitu beribadah. Ya kan, yang Islam sholat 5 waktu, yang Kristen ke gereja, yang Hindu ke pura setiap hari Sabtu, yang Buddha ke kelenteng. Oke, yang selanjutnya contoh perilakunya apa? Taat dan patuh terhadap orang tua. Siapa yang pagi ini berantem sama ibunya gara-gara dibangunin? Ayo, ada? Ada tidak?
Ada, Bu. Alhamdulillah. Berarti anak-anak ibu itu anak-anak yang sayang dengan ibu dan bapaknya, yang taat dan patuh kepada orang tua. Selanjutnya, sopan dan santun dengan anggota keluarga, mengutamakan musyawarah, saling membantu dan mengerjakan pekerjaan rumah, saling menghargai dan menghormati anggota keluarga lainnya. Di lingkungan sekolah, kita bisa menerapkan apa? Mentaati tata tertib sekolah. Contohnya seperti saat ini, kita kan sedang sekolah daring, ya kan? Kalian hadir, itu adalah salah satu dari mentaati tata tertib sekolah. Selanjutnya, mengerjakan tugas sekolah dari guru dengan baik, tidak mencontek ketika ulangan. Nah, siapa yang suka mencontek? Ada tidak? Ayo, Si Frans. Frans, Bu, suka mencontek. Frans. Ya. Kemarin yang mencontek punya saya, Bu. Oh, gitu. Nah, Frans jangan lagi ya. Berarti itu Hanya tugas di WhatsApp, Bu, dia. Oh, gitu. Nah, selanjutnya berteman dengan semua orang. Artinya apa? Kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Jangan cuma teman dengan orang-orang yang cantik-cantik saja. Jangan cuma berteman dengan orang-orang yang kaya saja, atau berteman dengan orang-orang yang pintar saja. Itu tidak boleh. Jadi kita harus berteman dengan semuanya, tidak melihat suku bangsa, tidak melihat warna kulit ataupun latar belakang pengetahuannya. Oke, itu di lingkungan sekolah. Ini di lingkungan pergaulan. Menghargai pendapat teman, tidak menyakiti hati teman. Jadi di sini biasanya kita sering banget ya ceplosan yang mengatakan hal-hal yang tidak baik gitu kan. Nah, kita tidak boleh menyakiti hati teman. Selalu tolong menolong terhadap teman yang mengalami musibah, bekerja sama dengan teman untuk kerja bakti. Di lingkungan masyarakat, ini adalah lingkungan sekitar rumah kita. Yang pertama apa? Tidak mengganggu ibadah orang lain. Contohnya gimana? Ketika waktu azan, janganlah kita hidupkan musik kuat-kuat. Kenapa? Itu waktunya orang beribadah. Terus itu di sini musyawarah dengan masyarakat untuk membangun lingkungan sekitar. Terus itu melakukan kerja bakti gotong royong. Dan yang terakhir adalah melakukan pos kambing pada malam hari. Siapa yang tadi belum jawab ya? Coba Darnengsi. Kira-kira gambar apa ini Darnengsi? Darnengsi. Bu. Iya. Iya, Bu. Pemilihan ketua OSIS, Bu. Oke. Artinya apa? Pelaksanaan musyawarah. Oke, baiklah. Nah, di nilai keempat itu adalah nilai kerakyatan. Maksudnya di sini adalah negara mengutamakan rakyat, jadi rakyat harus dijadikan utama. Di sini juga perwakilan bahwa setiap masalah itu harus dimusyawarahkan. Nah, di atas ini ada contoh dari gambar pemilihan. Di sini menanamkan proses menunjukkan demokrasi benar, bahwa walaupun semua pemerintahan itu dari rakyat, bukan berarti semuanya jadi pemimpin, tidak, tapi wakilkan. Kenapa? Kan apa Denesi? Oke, jadi itu ya nak ya. Nah, ini gambar tentang apa anak-anak? Gambar tentang gotong royong Bu yang di atas. Yang di atas gotong royong, yang di bawah apa Cici? Menegakkan Seseorang yang dijatuhi hukuman Bu, mengenai keadilan hukuman. Oke, di sini nilai keadilan artinya
bahwa kita harus bersikap adil terhadap semua orang, tidak boleh membeda-bedakan orang. Jadi di sini orang yang bersalah itu harus dihukum. Jadi menjadi hakim itu harus adil, tidak berat sebelah. Yang di atas adalah gotong royong. Di sini kebersihan. Jadi semuanya itu harus bersama-sama untuk Coba lihat mandiri duduk kakinya itu. Oke, selanjutnya di sini sudah lihat membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ini kita coba dulu di lingkungan keluarga. Contohnya apa perilakunya? Beribadah tepat waktu. Nah, anak-anak beribadah tepat waktu tidak? Iya, Bu. Kadang-kadang, Bu. Iya, Bu. Nah, jadi untuk kedepannya ibadahnya lebih digiatkan lagi. Karena apa? Ini sebagai bukti pengamalan dari sila pertama, yaitu beribadah. Ya kan, yang Islam sholat 5 waktu, yang Kristen ke gereja, yang Hindu ke pura setiap hari Sabtu, yang Buddha ke kelenteng. Oke, yang selanjutnya contoh perilakunya apa? Taat dan patuh terhadap orang tua. Siapa yang pagi ini berantem sama ibunya gara-gara dibangunin? Ayo, ada? Ada tidak? Ada, Bu. Alhamdulillah. Berarti anak-anak ibu itu anak-anak yang sayang dengan ibu dan bapaknya, yang taat dan patuh kepada orang tua. Selanjutnya sopan dan santun dengan anggota keluarga, mengutamakan musyawarah, saling membantu dan mengerjakan pekerjaan rumah, saling menghargai dan menghormati anggota keluarga lainnya. Di lingkungan sekolah kita bisa menerapkan apa? Mentaati tata tertib sekolah. Contohnya seperti saat ini, kita kan sedang sekolah daring, ya kan? Kalian hadir itu adalah salah satu dari mentaati tata tertib sekolah. Selanjutnya mengerjakan tugas sekolah dari guru dengan baik, tidak mencontek ketika ulangan. Nah, siapa yang suka mencontek? Ada tidak? Ayo, Frans. Frans, Bu, suka mencontek. Frans. Ya. Frans, Kemarin yang mencontek punya saya, Bu. Oh, gitu. Nah, Frans jangan lagi ya. Berarti itu Hanya tugas di WhatsApp, Bu, dia. Oh, gitu. Nah, selanjutnya berteman dengan semua orang. Artinya apa? Kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Jangan cuma teman dengan orang-orang yang cantik-cantik saja. Jangan cuma berteman dengan orang-orang yang kaya saja, atau berteman dengan orang-orang yang pintar saja. Itu tidak boleh. Jadi kita harus berteman dengan semuanya, tidak melihat suku bangsa, tidak melihat warna kulit ataupun latar belakang pengetahuannya. Oke, itu di lingkungan sekolah. Ini di lingkungan pergaulan. Menghargai pendapat teman, tidak menyakiti hati teman. Jadi di sini biasanya kita sering banget ya ceplosan yang mengatakan hal-hal yang tidak baik gitu kan. Nah, kita tidak boleh menyakiti hati teman. Selalu tolong menolong terhadap teman yang mengalami musibah, bekerja sama dengan teman untuk kerja bakti. Di lingkungan masyarakat, ini adalah lingkungan sekitar rumah kita. Yang pertama apa? Tidak mengganggu ibadah orang lain. Contohnya gimana? Ketika waktu azan, janganlah kita hidupkan musik kuat-kuat. Karena apa? Itu waktunya orang beribadah. Terus itu di sini musyawarah dengan masyarakat untuk membangun lingkungan sekitar. Terus itu melakukan kerja bakti gotong royong. Dan yang terakhir adalah melakukan pos camping pada malam hari. Ayo, siapa yang bisa membantu ibu menyimpulkan kita hari ini belajar apa sih? Ayo.
Teti, coba Teti, dari tadi diem aja mojok aja di situ. Teti, ayo. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini kan Bu, kita sebagai siswa masyarakat Indonesia harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dari nilai pertama sampai nilai kelima agar terwujud cita-cita bangsa Indonesia. Terima kasih Bu. Oke, benar semua kesimpulan dari teman-teman kalian bahwa hari ini kita belajar mengenai nilai-nilai Pancasila dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita belajar hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan Bu, gambarnya lucu-lucu. Menyenangkan Bu. Senang ya, Menyenangkan Bu. alhamdulillah. Jadi kita tidak bosan ya. Oke, baiklah. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, Ibu minta bantuannya Dedi. Ayo untuk membaca doa. Ya Bu, baiklah teman-teman sekalian, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, terima kasih. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya nak. Jangan lupa pakai masker kalau keluar. Iya Bu. Iya. Ayo Bapak Ibu semua beri tepuk tangan untuk Ibu Raninya. Oke, semua.